Hasil menulis John Bowles, balik lagi ke waktu belajar John Bowles. Kita balik lagi ke segmen baca buku bareng, kenali watak agar jiwa tenang, yang bisa kalian pesan di gua lewat 082135235840 atau DM di John Bowles 69. Tapi ya kemungkinan dibahasnya agak susah karena terlalu banyak yang DM. Ya harganya 150.000. Dan kalau pesan di gue dapat tantangan Bu Isa sama gue. Jadi gitu aja, Bras. Sekarang kita lanjut ke chapter selanjutnya, di mana kemarin kita sudah membahas. Kita bahas apa kemarin ya? Lupa gue. Bentar. Kita kemarin membahas adalah hikmah belajar watak dari Fulan. Sekarang kita akan baca chapter nomor 21, Anak-anakku, Guru Kehidupanku oleh Ninot. Oke, Ninot, what do you got? What do you got? Kita akan baca apa yang Ninot ceritakan ke kita. Oke. Anak-anakku, Guru Kehidupanku by Ninot. Alright. Kelahiran anak keduaku menyadarkan aku bahwa Allah sangat menyayangi aku. Sebagai seorang ibu, Allah ingin aku lebih banyak belajar memperbaiki diri, lebih banyak beristighfar atas kesalahanku, sekaligus juga lebih banyak bersyukur telah dikaruniai si kakak yang sangat penurut dan mudah diatur. Si kakak yang sangat penurut dan mudah diatur. Oke, kita sudah ini mungkin kole dong ya gitu lah ya. Jadi kita bisa bilang safe si kakak ada plaguing-nya. Oke. Kita langsung kayak analisa dari kata-kata tersedikitnya gitu ya. Tersedikit. Terkecil kali maksud gue. Ya. Ya, anak pertamaku ini tumbuh besar di bawah pengasuhanku yang suka mengatur. Hah? Tantar. Terus kakak yang sangat menurut dan mudah diatur. Ya, anak, oke, kita ulang. Oke. Kelahiran anak keduaku dan dia panggil untuk si kakak. Mungkin anaknya ada anak ketiga. Jadi kita baca dulu aja deh. Ya, anak pertamaku ini tumbuh besar di bawah pengasuhanku yang suka yang suka mengatur itu yang si Ninot ini. Ya, anak pertamaku ini tumbuh besar di bawah pengasuhanku. Aku, ya, si Ninot, yang suka mengatur, suka semuanya tertata rapi, kolemelo dong ya, terjadwal, rasanya semua kelihatannya berjalan mulus. Wah, Bres langsung tahu kan wataknya apa si Ninot ini. Oke, kita lanjut dulu ya, tapi kita bisa mulai meraba-raba. Sepertinya Allah ingin aku belajar lebih baik setelah mengambil hikmah atas perjalanan seumur hidup yang sudah dan akan aku lalui. Kalian dengerinnya sambil baca ya, jadi kayak kita buka buku bareng-bareng nih, bedah buku. Ya enggak. Jadi kalau belum punya beli dulu 150.000. Belum termasuk ongkir ya, gila aja ada yang ongkir 90.000 main Kalimantan. Anak keduaku ini berbeda dengan kakaknya. Oke. Tadi kan anak pertamanya kan penurut ya. Dia sangat ekspresif. Setiap orang baru yang mengenalnya akan jatuh cinta pada pandangan pertama, pada sosoknya yang ceria dan menyenangkan. Sanguin. Namun tidak lama berselang akan terlihat dia sangat emosional, manipulatif, suka mengatur. Gue bisa bilang kakaknya Plegi Melo, adanya Sanguin Kole, karena kan beda banget kan. Anak keduaku ini jika diberi pertanyaan cepat, kalau besok bikin drama keluarga mau jadi apa? Apakah pemain utama, sutradara, penulis skenario atau penonton? Tentu jawaban dia ingin berperan sebagai pemain utama dan juga sebagai sutradara. Oke, ya. Hasrat mengaturnya pun sangat kuat. Rasanya kenal ya, hasrat mengatur ini mirip denganku tapi versi dahsyatku. Oke. Jadi mungkin di sini kenapa judulnya kayak Guru Kehidupan? Kayaknya si ade ini atau anak kedua ini bakal kole sama kolenya nge-clash sama ibunya nih, Pres. Bisa dibayangin mama watak kole 9 kolis ketemu anak watak kole Sanguin. Ternyata anaknya kole dulu, brother. Ya enggak? Kole sama kole nih, ya enggak? Kolenya clash. Terus Melonya kesel sama Sanguin yang berantakan. Wah, lengkap, Bres. Ibunya pengatur yang punya hasrat sempurna, ketemu anak yang juga maunya ngatur, alias nggak mau diatur, dan bonusnya dia juga berotak Sanguin yang baginya penampilan nomor 1. Tapi asal saja taruh barang selama penampilannya oke. Dia tidak peduli kebersihan kamarnya bagaimana, dan dia akan anggap itu sebagai hak asasi dia yang tidak bisa diatur-atur. Kalau ada yang mengatur, dia akan pasang badan membela dirinya sampai titik darah penghabisan. Wah, kayak gua nih. Kebayangkan ini sumber konflik yang sangat empuk sekali. Wow. Gini ya, kalau dia ketemu kalian itu ngeri ya. Itu kenapa gue agak susah untuk. Tapi jangan salah, di sini untungnya satu Sanguin satu Melo. Oke, lebih parah karena ibunya mau rapi, anaknya mau berantakan.
Tapi di situ juga mungkin yang bisa nanti buat mereka jadi soulmate. Karena gue itu selain gak suka orang kole, gue gak suka orang sanguine. Gue gak suka diri gue sendiri ya. Gue sering cekcok sama orang sanguine juga soalnya. Oke. Adaptasi pertama adalah berusaha mengurangi temperamen watak kolerisku menjadi jauh lebih sabar dan lebih lembut, terutama terhadap anak keduaku. Kalau timbul amarah, langsung berpikir, ingat, kalau yang paling berhak mendapatkan perlakuan terbaik adalah anggota keluargaku. Namun ternyata merupakan sumber konflik baruku dengan anak pertama yang kemudian terakumulasi seiring dengan hormon pubertasnya merasa diperlakukan tidak adil selama masa kecilnya. Jadi waktu dia kayak, tahan ego sama anak kedua kan, anak pertamanya ada kayak rasa iri ya? Oke. Tapi berhubung aku berwatak koleris melankolis, hasrat sempurna aku berhasil aku tekan di depan anak keduaku ini. Namun hasrat melankolisku kan masih ada yang ingin dikeluarkan, suka banget baperan. Oke. Paparan tentang teori harusnya gini. Gini. Ulang. Namun hasrat melankolisku kan pasti masih ada yang ingin dikeluarkan, suka banget paparan tentang teori harusnya gini. Ya. Itu melankolis ya, harusnya gini ya. Karena do things the right way. Harusnya gini. Nggak boleh berantakan gini. Harusnya gini gitu. Textbook, rulebook, ya, melankolis. Pip. Nah, canda. Gue kayak gini doang kok. Gue malas ngedit juga. Walaupun diucapkan dengan lembut, gak ngegas, tetap saja membuat si watak koleris sanguinis kesal. Baginya, nasihat bertele-tele dari si watak melankolis itu menyebalkan banget. Yes. Kita mau bebas. Orang sanguin kalau sanguin, kita mau bebas. Kita tuh kayak raja bajak laut. Kaiju koni, orewanara. Kita cuma mau kebebasan. Tapi kadang-kadang kebebasan kita dibelenggu oleh orang melankolis yang menyebalkan. Ya, semoga gue dapat pasangan melankolis yang gak menyebalkan. Tapi untungnya gue dapat sih. Lanjut nanti jadi ini perbincangan. Baginya nasihat bertele-tele dari si watak melankolis itu menyebalkan banget. Mungkin bikin kepala pusing dan makin mendidih. Yes, benar. Makin panjang omelan, makin melawan, makin straight to the point, makin gak bisa menjawab, panjang kali lebar dia. Oke. Emang gitu. Kayak gimana ya? Orang melo tuh kalau ngomelin orang sanguin, ngomelinnya kadang-kadang nggak bisa kita bantah karena ada statistik. Bukan orang kole melo aja, kadang-kadang melo plegi pun kita agak susah lawannya karena ada statistika yang mereka berikan ke kita, bukti-bukti, proof yang ada, jadi kita nggak bisa membantah. Tapi tetap apa yang kita lakukan? Membantah. Oke. Awalnya keluarga kami terlihat aman, tentram, dan damai karena tadi belum selesai. Oke. Makin panjang omelan, makin melawan, makin straight to the point, makin gak bisa menjawab, panjang kayak lebar dia. Ya Allah, saat itulah watak koleku keluar, aku nggak tahan. Ya. Jadi, ya tadi sih. Walaupun kita kalah sama statistika dan proof kalian, kita makin akan coba melawan. Makanya kolenya meledak. Jadi si ibu kole ini sama anak kedua yang kole juga, ya kayak adu Dragon Ball lah, kayak Goku sama Vegeta, Kamehameha gitu kan setiap harinya. Oke, lanjut. Awalnya keluarga kami terlihat aman, tentram, dan damai karena aktivitas sekolah dan bekerja bisa meredam konflik, juga membagi energi. Dede yang ekstrovert bisa puas berkiprah di luar, mama yang ambivert bisa menghabiskan energinya berkarya di luar untuk kemudian bersantai dan menikmati ketenangan di rumah sambil memulihkan energinya. Sehingga semua anggota keluarga sampai di rumah semua sudah dalam kondisi lelah, tidak ada yang meledak-ledak. Oke. Jadi ini dia cerita pas lagi COVID ya. Adanya pandemi COVID-19, efeknya ini membuat si Dede yang ekspresif, yang mendapatkan energi di luar rumah jadi stres dari rumah. Jadi si ekstrovert mulai gusar kan. Mungkin ini kalau gue bilang sih semua keluarganya hampir semua introvert kan. Kayak mamanya ada melonya, kakaknya mungkin plegi melo plegi, mungkin bapaknya plegi melo atau plegi sanguin, tapi tetap aja bukan ekstrovert sejati. Jadi kayaknya yang paling kena nih si Dede nih ya. Mama ambivert yang juga stres sebagai WFH butuh bertemu teman-teman di kantor. Ternyata mamanya juga stres karena ada kolenya. Walaupun ada jadwal piket ke kantor, itu pun sangat jarang dan tidak bisa berinteraksi dengan siapa-siapa. Si kakak yang berwatak pragmatis sanguinis.
Menikmati keberadaannya di rumah, tapi hormon pubertasnya sedang tinggi-tingginya saat melihat konflik mama dan adiknya. Merasa hal itu sudah mengganggu jadwal tidurnya, juga membuatnya merasa diperlakukan tidak adil selama ini. Luka pengasuhan yang dia dapatkan dulu dari aku, mamanya juga sudah mulai berani dia ungkapkan, dia suarakan, ditambah sang ayah yang pekerjaannya mengharuskan banyak di luar rumah juga bikin mamanya tambah pusing sendiri. Apalagi awalnya ada drama ayah berwatak sanguis pragmatis setelah loading pekerjaan yang tinggi di kantor. Wait a minute. Bapaknya tuh sanguin pergi, oke benar. Maunya tidur dengan tenang di rumah, tidak suka melihat ada keributan, akhirnya meledak. Jadi mereka itu karena bapaknya sanguin pergi, gak suka keributan, meledak karena dia capek juga WFH. Tapi dia bilang kakaknya pergi sanguin. Gue kira bakal pergi meli loh. Nah, kita lihat dulu. Memarahnya yang sedang ribut bukan hanya anak-anaknya, namun juga istrinya kebagian. Hasil anak keduanya, anak nomor 2 yang berwatak kole sanguin makin gak respect sama mamanya yang gak kelihatan perform. Oh, jadi kayak karena bapaknya sering marahin mamanya ya. Oke. Efek psikologis setiap anggota keluarga ditambah waktu 24 jam bertemu, inilah yang membuat gesekan berkepanjangan tanpa jeda. Yes ya, karena biasanya jarang ketemu. Orang kalau jarang ketemu kan kangen, kalau ketemu terus jadi kayak ya lebih kayak terlalu sering ketemu tuh kadang-kadang gak enak sih. Tapi gua lebih milih sering berantem tapi sering ketemu daripada harus LDR. Ya. Membuat makin tajam konflik di rumah saat itu. Sampai kami bertiga pun konseling dengan psikolog. Suami juga mau mengubah responsnya agar anak-anak tetap respect pada ibunya yang hampir setiap waktu bersamai anak-anaknya. Alhamdulillah semua progres perubahan menuju kebaikan yang ada harus disyukuri, ada perubahan walaupun sedikit. Oke. Dia udah mulai, mereka ketemu psikolog ya. Ya, kalau kalian pusing, kalian butuh bantuan, carilah bantuan. Kalian gak bisa menyelesaikan semua sendiri. Cari psikolog, cari hipnoterapis. Hubungi saya di 0818-220-217. Alhamdulillah paralel dengan itu bisa juga mendapat kesempatan mengikuti kajian Ibu Aisyah Dahlan yang rasanya kok pas ya dengan apa yang sedang kuhadapi, yang sudah telanjur kebablasan masalahnya. Kuncinya adalah berpikiran positif terhadap anak-anak, menerima dengan hati, memaklumi mereka yang sedang memberontak karena mereka juga stres dengan perubahan akibat pandemi ini, memaklumi mereka yang tidak bisa bertemu teman-temannya, juga suntuk dengan kelas online-nya. Yes, anak-anak juga capek, bahkan anak TK juga mungkin capek ya, mungkin kayak ada mereka nggak tahu cara buka lollipop. Menjadikan media YouTube sebagai refreshingnya, sebagaimana hal kita dulu refreshing dengan bermain tali atau bermain gerobak sodor bersama teman-teman. Jadi kalau anak kalian main game, nonton YouTube, itu sama kalian dulu, tapi emang medianya berbeda. Kalau kalian pengen mereka punya fisik yang bagus ya, siapkan. Jangan cuma bisa siapin tablet sama HP, siapinlah mainan, bola, siapin mobil-mobilan, siapin bekel. Iyalah, kalian mau nyalain siapa kalau bukan diri kalian tentang tentang asuh anak kalian gitu kan? Ya, kan dokter belum pernah jadi orang tua, kita udah pernah jadi orang tua dan udah pernah jadi anak. Kalian nggak pernah jadi anak di masa gua juga, dan kalian nggak akan pernah jadi anak di masa anak kalian. Beda semua, best. Oh ya, sebelum gue marah-marah, gue lanjut lagi ya. Alhamdulillah Allah memberi kesempatan bisa mengikuti kajian online Ibu Aisyah yang lain, ataupun menonton siaran tunda dari YouTube beliau dan menyimak kajian beliau antara lain tentang watak dan bahasa kasih. Lalu memperdalam dengan mengikuti pelatihan MMT, yaitu anak orang MMT, yaitu pelatihan tentang Mind Emotion Management Training dan pelatihan tentang watak. Masya Allah, setelah awal aku akhirnya menerima belajar watak, bukan hanya untuk menerima watak dari diri sendiri dan mengerti watak orang lain, namun diperlukan juga ijab kabul. Aku ijab kabul bahwa watakku adalah kolis melankolis, menerima segala kelebihan dan kekurangannya, dan juga ijab kabul menerima bahwa anakku dua berwatak kolis sanguinis, aku harus menerima kelebihan dan kekurangannya. Begitulah dengan watak anak pertamaku. Alhamdulillah segala tingkah laku kedua anakku menjadi terlihat baik-baik saja di mataku. Aku bisa menerima sebagai kelebihan dan kekurangan dengan hatiku, khusus pada anak kedua yang wajar menjadi sulit. Kini sebagian besar di mataku menjadi wajar, menjadi nice, dan efeknya harus menjadi lebih positif. Ya, makanya cepet banget bacanya, makanya beli biar baca bareng. Ini intinya adalah kalian beli buku ini biar penasaran. Saat anak-anak merasa diterima dengan hati, kelebihan dan kekurangannya dipercaya dan dipandang baik, dia akan berlari menjadi jauh lebih baik. Masya Allah, bisa dibilang pandemi ini juga merupakan rezeki besar dari Allah sebagai sarana belajar menjadi ibu seutuhnya yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, keep positive.
thinking positive. Kita harus selalu mikir semua hal itu pasti udah ada diatur gitu. Bionar si penulis, Ninok, aku ada seorang. Please editor. Ibu dari 2 orang putri yang unik dan luar biasa. Seorang anak dari ibu yang disiplin dan perfeksionis. Juga seorang istri dari suami yang sangat baik dan lucu. Dulu saat hobi menulis berkorespondensi ataupun menulis diary. Seiring kesibukan, hobi menulisnya menghilang, tenggelam bersama rutinitas lahir di Indramayu 28 September 1980. Umurnya sekitar 43. Ya udah tua lah ya. Menyelesaikan pendidikan SD SMP di Indramayu, SMA di Tegal, dan menyelesaikan program S1 dan profil di FKG Unpad Bandung. Sekarang tinggal di Jakarta dan saat ini bekerja sebagai seorang ASN, dokter gizi, sebuah klinik pegawai di Jakarta Pusat. Kayaknya gue tahu nih orang. Ya, jadi kalau merasa ini cerita Anda, komen di bawah. Gue tahu sih siapa orangnya. Oke, jadi thank you for watching, bros. I'm Andres. Let's go.